Shalom. Haleluya, puji Tuhan sekali lagi ya. Shalom. Wah, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita mau bersuka cita. Karena hari ini saya percaya kalau Bapak Ibu, brother, sister semuanya boleh ada di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Semua karena Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Oleh karena itu mari Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini. Saya undang kita mau persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari satukan hati kita mau berdoa. Bapa yang baik, yang mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh ada di tempat ini, berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan. Untuk memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua karena kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Ada rencana-Mu Tuhan yang indah bagi setiap kami. Ada pesan-Mu Tuhan yang ingin Kau sampaikan bagi setiap kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami mau persiapkan hati kita Tuhan, hati kami Bapa, untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami rindu Tuhan untuk terus berada dalam naungan-Mu, untuk terus berada dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau hari ini Tuhan kami ada tempat ini, ada kuasa Roh Kudus-Mu yang siap tercurah bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Biar hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Karena saat kami menyembah-Mu Tuhan, ada Roh-Mu yang bekerja Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan semua setiap ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya Bapa hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biar Kau sendiri Tuhan berdaulat Tuhan di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, mari persiapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap kekuatan kami Tuhan, kami mau angkat suara kami Tuhan. Pujian syukur kami Tuhan, kami mau angkat Tuhan hanya untuk Engkau Tuhan. Penyembahan kami Tuhan, kami mau angkat hanya untuk Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang layak terima segala pujian penyembahan kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya Raja, satu-satunya Allah Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Biar kami menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dengan penuh kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh Jesus. Menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu. Haleluya. Mari setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, angkat suaramu, sembah Dia. Oh Jesus, naikkan ucapan syukurmu buat Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu.
menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biar kami mau terus menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan dengan penuh kerinduan kami, dengan hati yang tulus yang mengasihi Engkau Tuhan, ada roh-Mu yang bekerja bagi setiap kami Tuhan. Kau yang berdaulat bertata di atas pujian kami Tuhan. Oh Jesus, Jesus, haleluya. Oh Jesus, haleluya. Haleluya Jesus. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Para jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama. Katakan, saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, kami percaya roh-Mu yang bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, dan kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu. Dan saat kami menyembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, dan saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari lebih sungguh katakan, ku angkat hatiku, oh, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah,
ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, saat kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Oh, mari sembah Dia lebih lagi, sembah Dia. Sepanjang hidup kami, sepanjang usia kami, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Oh, sekarang labar. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, yes, sembah Dia, sembah Dia. Mari angkat suara kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Rasakan hadirat-Nya, biarkan Roh Allah bekerja. Oh, sekiara labara, sekiara labara, sekiara labara. Haleluya. Oh, Jesus, Jesus, yeah. Mengalir. Oh, sekiara labara. Besar bagi setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Oh, Jesus, Jesus. Haleluya. Yes. Sekiara labara. Yes, sungguh indah hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Sungguh hadirat-Mu Tuhan, begitu indah Tuhan yang kami rasakan. Oh, sekiara labara. Sekiara labara. Sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to
bread. Oh, I sing praises to your name. Yes, oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Yeah. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari lebih tinggi lagi, katakan I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Haleluya. Namamu besar Tuhan. Engkaulah yang layak kami puji, kami sembah Tuhan. Kita akan lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu, untuk kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Sungguh besar Tuhan, sungguh indah Tuhan, rencana-rencana yang Kau pikirkan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh terus berada dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah. Saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Thomas Riu. Tentangku tak terselami bagiku, sungguh, oh sungguh besar.
sungguh indah yang kau pikirkan tentang. Terima kasih Tuhan. Tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah. Sungguh Oh, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan sungguh besar. sungguh besar Pengorbananmu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terlalu dalam Oh, rabatakaya rabasyatakaya rabaya rabatakaya rabaya rabaya. Oh, rabatakaya rabasyatakaya rabaya. sungguh indah. Terima kasih Kau Tuhan. pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami mau selalu dekat dengan Tuhan. Kami gak mau jauh dari Tuhan. Lewat pengorbananmu membawa kami dekat kepadamu. Karena pribadimu yang luar biasa membuat kami tidak mau jauh dari Engkau. Ya kan kami mau Tuhan selalu ada bersama dengan Engkau. Kami mau selalu mengerti akan isi hati Tuhan. Supaya hidup kami betul-betul selalu selaras dengan Tuhan. Berbicaralah bagi kami hari ini ya Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu dan juga semua kami jemaat-Mu yang ada di gereja ini. Biarkan kesukaan kami ialah merenungkan perkataan-perkataan firman Tuhan. Biarkan kesukaan kami adalah mempraktekkan setiap perkataan-perkataan firman Tuhan. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini saya memberi tema Power of Influence. Ya, kuasa dari pengaruh. Saya percaya setiap kita sudah mengerti apa itu pengaruh. Jadi saya nggak akan perlu mendefinisikan lagi tentang yang namanya pengaruh. Tapi saya hanya mau menyampaikan kepada setiap kita, mari kita belajar tentang pengaruh. Karena yang namanya pengaruh itu memberikan sebuah dampak. Katakan dampak. Ya, makanya itu sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan, kehadiran kita di tengah-tengah muka bumi ini harus memberikan pengaruh. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tentunya sebagai anak-anak terang, sebagai garam dunia, pengaruh yang positif, pengaruh yang baik, itulah yang harus kita berikan. Untuk itu saya ajak kita melihat firman Tuhan yang terambil dari Amsal 22 dan juga dari Amsal 13. Kita baca 3, 2, 1. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi apa? Malang. Malang ini bukan kota Malang loh ya. Kalau boleh saya ganti gini, siapa bergaul dengan orang bebal menjadi sial hidupnya gitu. Nah, firman Tuhan berkata, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan orang yang pemarah. Loh Pak, berarti kita ini diajar untuk pilih-pilih dong Pak. Loh iya pilih-pilih.
Amin. Kita diajar untuk pilih-pilih. Orang kita mau pakai baju aja ke gereja kita pilih-pilih kan. Kadang-kadang kita udah mau pakai baju warna ini, kayaknya kurang oke nih, ganti lagi kita. Kayaknya mau pakai sepatu ini nih, kurang oke sepatunya, lagi musim hujan, nggak cocok ya. Saya nggak suka pakai sepatu warna putih kalau lagi musim hujan. Karena bagi saya itu sensitif. Kenapa saya katakan sensitif? Karena kalau kena becekan itu sepatu putih bisa kotor. Kalau sepatu putih cepat kotor maka akan cepat masuk ke laundry. Untuk pakaian, untuk sepatu saja kita bisa pilih-pilih. Apalagi dalam kita bergaul. Dalam kita berteman. Apalagi dikatakan di situ firman Tuhan berkata, kalau kita bergaul dengan orang bijak, kita jadi bijak. Kenapa kok bisa jadi bijak? Karena orang yang bijak mempengaruhi kita. Katakan mempengaruhi. Itulah yang saya katakan, the power of influence. Saya tidak sedang berkata, kita orang percaya, kita kumpul sesama orang percaya saja. Enggak, bukan itu maksud saya. Kalaupun ada orang yang percaya, tapi hidupnya itu suka marah-marah, ya gak usah berteman sama dia. Gitu aja. Karena lama-lama engkau yang sabar akan jadi marah. Marah boleh, tapi jangan jadi pemarah. Jadi saya rasa firman Tuhan sudah jelas sekali. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Lekas gusar itu definisinya apa ya? Moodnya naik turun. Mudi. Ya, sebentar senyum, sebentar cemberut. Ya kan? Sebentar semangat, ya ayo kita pasti bisa, sebentar aduh enggak. Nah itu orang yang mudian tuh kayak begitu tuh. Ya. Jangan berteman dengan orang-orang seperti itu. Makanya saya mau berkata kepada setiap jemaat Tuhan, perhatikan dengan siapa kita berteman. Yang setuju katakan amin. Tidak semua orang bisa kita jadikan teman atau sahabat. Pilih-pilih gak apa-apa. Tapi jangan pilih teman, jangan pilih sahabat karena statusnya dia, jangan. Jangan pilih teman, jangan pilih sahabat karena mungkin ciannya banyak, jangan. Jangan pilih teman, jangan pilih sahabat karena posisinya itu wow keren banget. Ya, kenapa? Pribadinya, pokoknya pribadinya keren banget. Kenapa pribadinya? Rumah pribadi, mobil pribadi, semua gunung pribadi dia punya. Gitu. Berteman sama dia, enggak. Kita berteman itu artinya apa sih? Kalau saya berteman dengan David, saya kenal David, maka saya harus bisa melihat kira-kira dia bisa memberikan pengaruh apa yang baik dalam diri saya. Kalau saya melihat David seorang yang bisa memberikan pengaruh yang baik, saya akan berteman sama dia. Bahkan kalau saya lihat pengaruhnya dia justru membuat iman saya semakin kuat. Pertumbuhan rohani saya semakin kuat di dalam Tuhan. Saya bukan cuma berteman sama David. Saya akan jadi sahabatnya David. Saya akan minta dibimbing sama David. Jadi perhatikan dengan siapa kita berteman atau bersahabat. Enggak semua orang bisa kita ajak. Karena apa? Karena dari mereka kita bisa mendapatkan pengaruh. Karena dari kita juga bisa memberikan sebuah pengaruh. Kenapa bisa seperti itu Pak Gembala, Pak Pendeta? Karena kita harus sadar betapa besarnya dampak dari sebuah pengaruh. Besar loh dampak dari pengaruh. Coba bayangkan kalau tiba-tiba di depan Bapak Ibu Saudara di layar televisi ini, ya, engkau melihat sebuah burger, beef burger. Kemudian engkau melihat lelehan keju yang begitu luar biasa. Kemudian ada brandnya lah ya. Ya oke lah saya sebutin lah brand yang depannya M itu. Atau yang depannya B itu. Ya, saya percaya pulang dari sini engkau akan langsung menuju ke tempat itu dan membeli produk itu. Jadi yang namanya pengaruh itu memberikan dampak yang sangat besar. Bahkan yang kedua saya berkata, pengaruh itu akan menjadi sebuah identitas yang mudah ditemukan dan dilihat orang. Bapak Ibu Saudara, dulu rambut saya nggak putih seperti ini dan ini bukan saya semir loh ya. Ini natural.
Tapi rambut saya mulai putih ketika saya mulai usia SMP, Bapak Ibu Saudara. Dari 1-2 rambut putih, lama-lama ketika saya masuk usia SMA, rambut saya makin banyak putih. Dan ketika saya bekerja, semakin banyak putih lagi. Akhirnya rambut putih menjadi identitas. Makanya kalau di gereja gampang lihat Pak Pendeta, gampang lihat Pak Gembalanya. Ya, jemaat di tempat kami gampang lihat gembalanya. Bukan karena duduk di depan, cukup dilihat mana yang rambutnya putih. Oh itu Pak Gembala. Karena satu-satunya yang rambut putih di gereja cuma saya. Jadi itu akan menjadi identitas yang mudah ditemukan. Begitu besarnya dampak dari pengaruh. Makanya Yesus tidak pernah main-main ketika dia memberikan otoritas kepada setiap orang percaya. Kamu akan mengusir setan demi namaku. Kamu akan menjangkau banyak jiwa. Kamu akan memenangkan banyak jiwa. Itu adalah otoritas yang Yesus berikan kepada kita. Dan saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus mempercayakan otoritas itu, dia tahu kita adalah orang-orang yang bisa memberikan pengaruh. Katakan amin. Makanya saya mau berkata, tujuan kekristenan kita adalah to be like Christ, Kristus. Christ likeness itu adalah tujuan utama kita. Katakan menjadi seperti Kristus. Itulah tujuan utama kita. Makanya itu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Firman Tuhan di pagi hari ini, saya mengajak setiap kita sadari diri kita bahwa kita memberikan pengaruh yang besar dan pengaruh yang harus kita nyatakan bagi dunia ini adalah apa? Kita membawa Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Katakan amin. Cuman sekarang caranya bagaimana dong kita bisa memberikan pengaruh? Yang pertama, lewat cara bicara kita. Lewat sikap dan tindakan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Ayo anak-anak sekolah minggu, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekolah minggunya keren-keren. Bagaimana kita memberi pengaruh lewat cara bicara kita. Makanya sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai murid-murid Kristus, saya mau berkata, kualitasmu salah satunya dilihat dari mulut kita. Bagaimana yang kau ucapkan dengan mulutmu? Anak-anak muda, ya saya percaya di gereja ini enggak ada. Ada perkataan yang lagi keren. Kemarin saya melayani retreat di salah satu gereja, ya. Dan di tempat retreat itu ternyata ada beberapa gereja lagi bikin retreat. Ya, ada salah satu anak-anak muda dari gereja, nggak usah saya sebutin namanya. Lagi main game, wah lagi asik seru main game. Lari sana lari sini. Terus tiba-tiba salah satu, 2 orang daripada anak muda itu berkata dogi. Ya, itu kan lagi rame kan. Paham ya maksud saya ya? Ya, itu kan lagi waduh ngetren. Bahkan bukan cuma anak muda. Anak-anak sekolah minggu aja itu suka ngomong kayak begitu. Lagi ketawa, anjing deh lo gitu loh. Itu kan hal yang gak bagus. Betul gak? Perhatikan cara bicaramu. Habis itu ada kakak pembinanya datang, datang. Ya, dipukulin anaknya satu-satu ya. Hati-hati jangan ngomong sembarangan, Orang lagi retreat, nanti kan ketahuan nanti gimana. Tapi saya mau berkata kepada jemaat Tuhan. Perhatikan loh cara bicaramu. Yang ngetren omongan di luar sana. Enggak harus kita ikutin kok. Ya Pak ya. Amin. Sesuatu yang ngetren di luar sana belum tentu sesuai firman Tuhan. Sama kan. Orang lagi ngobrol-ngobrol, lagi ketawa-ketawa. Terus tiba-tiba berkata, anjing lo. Ada yang mau di sini dibilang kayak begitu? Enggak mau. Anak saya yang umur 7 tahun. Tiba-tiba dia pulang ke rumah dia nangis.
Saya tanya, kenapa kamu nangis Nyong? Saya bilang, aku habis didorong, terus aku diomongin anjing, kata dia. Siapa yang bilang? Itu. Dia bilang kayak begitu, iya. Saya langsung datengin rumah orang tuanya, Bapak Ibu Saudara. Saya datengin rumah orang tuanya, pendeta juga manusia loh. Masih bisa marah juga kan. Saya bilang enak aja anak gue dibilang anjing. Ya kan, kurang ajar ini. Saya ngomong sama bapak ibunya, Bapak Ibu mohon maaf ya, tolong dididik anaknya dengan baik. Tahu nggak jawaban orang tuanya? Pak, udah biasa kok Pak omongan seperti itu. Oh maaf Bu, bagi kami nggak biasa, saya bilang. Coba kalau engkau jadi anak presiden, terus engkau tiba-tiba ngomong di sosial mediamu, anjing deh lo, coba lihat. Heboh langsung. Anak presiden ngomong kayak begitu katakanlah. Kita anaknya siapa? Anak raja. Kita anak Tuhan. Amin. Dan yang saya kaget, yang saya datengin orang tuanya itu, tahu nggak agamanya apa? Kristen Bu, betul. Kristen. Begitu dia sadar ternyata saya pendeta, jadi tambah nggak enak lagi dia, kapok muka apaan gitu. Tapi saya mau berkata, perhatikan cara bicaramu. Orang tua perhatikan anak-anakmu. Saya ajarin anak-anak saya 3. Sofia, Zoe, Christoph. Ingat ya, teman-teman kalian mungkin berkata masalah kata-kata anjing itu udah biasa. Tapi kalian tidak boleh ngomong seperti itu. Kenapa? Karena kalian adalah orang-orang yang diberkati. Kalian adalah anak-anak terang. Saya ajar kepada anak-anak saya. Apalagi sekarang anak-anak itu kan keren ya. Main video game bisa sambil ngomong. Nggak tahu tuh namanya apa itu. Ada satu aplikasi main ya, mereka dari berbagai tempat di komplek itu, rumah di depan, di belakang itu, ya mereka main video game. Ya sambil ngomong ya kan. Anak saya yang si Christoph ini ya, ada temennya yang maki lagi dengan omongan lain. Saya bersyukur, saya dengerin, dia langsung bilang, enggak boleh ngomong kayak gitu, itu berdosa kata dia. Bahwa itu bagus. Masa kalah sama anak umur 7 tahun. Haleluya. Amin. Istri-istri, kalaupun suamimu jengkelin buat engkau, jangan kasih tahu suamimu anjing deh lo, jangan ya. Bertobat, tak boleh itu. Perhatikan cara bicara kita. Makanya bagaimana kita bisa memberikan influence, bagaimana kita bisa menjadi berkat. Salah satunya adalah apa? Perhatikan cara bicara kita, perhatikan sikap dan tindakan kita. Di sini siapa yang asyir di sini? Yang tugasnya asyir di gereja ini siapa? Ada 1, 2, beberapa yang tugasnya asyir. Saya berpesan untuk engkau yang asyir, tolong selain murah senyum, pastikan ketika jemaat datang kau salamin dia dan kau lihat wajahnya dia dan katakan shalom, selamat pagi ya. Karena kehadiranmu di depan pintu itu memberikan pengaruh jemaat itu datang lagi atau tidak. Nah, betul. Ya, ada asyir di tempat kami. Ya, ketika nyalamin jemaat, lagi asik nyalamin jemaat, kemudian ada jemaat yang lain masuk, ya diajak ngomong, tangannya ke sini, mukanya ke sana. Akhirnya yang diajak salaman ini jadi kecewa, sampai sekarang nggak ke gereja lagi. Hati-hati loh ya. Perhatikan dengan sikap kita, perhatikan dengan tindakan kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin kau berkata, Pak cuman asyir aja kok Pak, apa susahnya sih Pak, tinggal salaman. Asyir itu menentukan muka gereja kita bagaimana. Asyir itu akan menentukan jemaat itu diberkati atau enggak. Jadi jemaat itu diberkati bukan cuma ketika dengar firman, mereka diberkati juga ketika mereka melihat wajahmu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Itu. Jangan ada masalah di rumah dibawa ke gereja jadi asyir. Ya, jemaat senyum, selamat pagi, masuk sana gitu. Aduh, jangan. Ya. Kita akan bisa memberikan pengaruh lewat cara bicara, lewat sikap, lewat tindakan kita. Yang kedua, kita bisa memberikan pengaruh melalui apa? Cara berteman. Jadi ketika engkau berteman dengan seseorang, biasanya ibu-ibu ini paling suka ini ada arisan-arisan, betul ya? Arisan A, arisan B. Waduh, istri saya
Walaupun istri gembala, dia juga ikut arisan juga Bapak Ibu Saudara. Arisan grup Holy Land ini, arisan komplek ini, arisan ini, wah ikut banget itu. Ya, karena memang istri saya ini orangnya supel sekali ya. Kalau foto karakter tuh dia kuning, jadi dia tuh gampang sekali berinteraksi sama orang baru ya. Katakanlah lagi ngantri di bank gitu ya. Tiba-tiba dia sudah ngomong sama orang yang di depan, sama orang yang di belakang. Saya tanya, "Loh Inta, kamu kenal sama dia?" "Enggak, baru kenal." Itulah istri saya. Kalau saya butuh pemanasan dulu. Saya butuh pemanasan dulu ya. Tapi kita ini punya banyak teman. Pengaruhi teman-teman kita dengan hal-hal yang positif. Katakan amin. Apalagi kan lagi rame itu kemarin. Perang antara Israel dan Iran. Wah, sudah banyak langsung. Waduh, perang dunia ketiga. Yesus mau datang kali yang kedua. Yes. Justru saatnya waktu kita ngobrol sama orang. Kita ceritakan sama mereka. Kalaupun perang dunia ketiga. Kalaupun mau kiamat. Saya tetap tenang karena saya punya pengharapan. Amin. Di situ kita bisa bersaksi. Kita bisa memberikan pengaruh yang baik. Kita bisa memberikan pengaruh yang positif. Kemudian yang ketiga, pengaruh bisa diberikan lewat apa? Cara kita berbisnis, katakan cara berbisnis. Ya, kita yang punya bisnis, perhatikan caramu berbisnis. Jangan sampai engkau pakai cara dunia. Jangan engkau pakai nilai-nilai dunia. Kalau enggak bohong, enggak untung. Kalau enggak bohong, enggak akan cuan. Kalau enggak bohong, enggak akan bisa maju. No, itu adalah cara yang salah. Termasuk juga kalau kita punya bisnis. Kita belajar untuk kita taat bayar pajak. Katakan amin. Haleluya. Iya. Saya punya kenal beberapa anak-anak Tuhan. Kalau boleh saya sebutkan. Ya, saya kenal bosnya Ganesha Operation Bapak Ibu Saudara. Ya, sebuah lembaga pendidikan yang kasih les. Ya, Ganesha Operation. Saya kenal pemiliknya. Dia seorang pengusaha tapi dia seorang cinta Tuhan. Dan satu kali saya mendapatkan informasi bagaimana Ganesha Operation mendapatkan pengakuan dari dinas pajak bahwa mereka memberikan pajak dengan konsisten dan sejujur-jujurnya. Itu keren. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa kalau bisnis itu kita nggak usah lah, kita bayar pajak. Bayar yang harus kita bayar Bapak Ibu Saudara. Berikan yang harus kita berikan Bapak Ibu Saudara. Karena lewat itu kita bisa memberikan pengaruh. Perhatikan cara kita berbisnis loh. Perhatikan cara kita bekerja loh Bapak Ibu Saudara. Karena dari situ kita bisa memberikan pengaruh yang positif ataupun yang negatif. Kemudian yang keempat, pengaruh diberikan melalui apa? Cara kita berkeluarga. Makanya saya berdoa, biarkan keluarga-keluarga yang ada di GBI, Hope ini betul-betul selalu ada sukacita sorga. Katakan amin. Setiap malam Jumat Pak, itu tetangga sebelah Pak. Wih pasti Pak rame Pak. Rame kenapa? Mereka bikin persekutuan. Bukan Pak. Rame apa? Itu perang Iran Israel di sebelah Pak. Maksudnya apa? Mereka saling kirim rudal. Saya berdoa biarkan keluarga-keluarga yang ada di gereja ini. Engkau bangun keluargamu di dalam takut akan Tuhan. Katakan amin. Cara kita berkeluarga itu ternyata dilihat oleh keluarga-keluarga yang lain loh Bapak Ibu Saudara. Makanya itu saya berpesan ya, jangan bangun keluargamu atas dasar materi. Jangan bangun keluargamu atas dasar posisi. Tapi bangun keluarga kita atas dasar firman Tuhan. Katakan amin. Karena cara kita berkeluarga itu akan menentukan pengaruh yang kita berikan. Ada tetangga saya nggak usah sebutin lah ya. Saya tinggal di mana, nanti kalau datang ke situ, itu pasti maksudnya Pak Pendeta kan gak enak gitu ya. Ada tetangga saya, suaminya seorang pelaut. Yang namanya pelaut sudah pasti jarang di rumah. Yang namanya pelaut
Jadi kalau engkau menikah dengan seorang yang bekerja di kapal, entah itu di kapal cruise ataupun pokoknya yang kapal lah ya, atau kapal kargo, ya siap-siaplah engkau akan ditinggal beberapa bulan. Nah, ada salah satu tetangga saya di komplek, anak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba di komplek kami satu hari ribut di grup. Sampai-sampai istri saya didatengin oleh salah satu oma-oma di grup. Dia berkata, Bu Maya, sudah tahu nggak ceritanya ini? Nah, saya sama istri saya ini kan bukan tipe yang kepo dengan berita-berita apa gitu ya. Kami orangnya nyantai aja gitu ya. Kalau memang kami tahu ya tahu, kalau nggak tahu ya sudah, kita nggak usah cari tahu gitu ya. Istri saya bilang, nggak tahu. Loh, ibu ini loh. Gitu. Istri saya, oh gitu. Terus istri saya cerita sama saya, sayang kamu tahu nggak itu begini-begini. Oh masa sih? Apa yang terjadi dengan istri daripada pelaut ini Bapak Ibu Saudara? Ternyata dia selingkuh sama-sama tetangga di komplek. Dan yang menyedihkan adalah istri daripada pelaut ini agamanya apa? Kristen. Dan akhirnya cerai. Dan sekarang istrinya tinggal bareng-bareng sama yang selingkuhannya. Aduh Tuhan Yesus. Makanya itu saya mau berkata kepada jemaat Tuhan. Perhatikan caramu berkeluarga. Amin. Engkau yang sudah punya anak, didik anak-anakmu juga. Anak saya 3, saya bilang sama anak-anak saya. Kalian jadi pelaku firman bukan karena bapak ibu kalian ini pendeta. Kalian jadi pelaku firman karena kalian anak-anaknya Tuhan Yesus. Cara kita berkeluarga, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Karena dari situ akan terlihat pengaruh kita. Kemudian yang kelima, cara bersosial media. Aduh, siapa yang punya sosial media di gereja ini? Semua pasti punya, bukan? Ya, cara bersosial media, pakai sosial media kita dengan baik, dengan benar. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti Instagram saya nggak pernah itu kasih berita-berita yang hoax atau apa enggak. Saya justru pakai sosial media saya untuk memberitakan firman kebenaran. Bahkan saya bersyukur gembala Bapak Ibu Saudara juga menjadi contoh buat kita. Beliau selalu suka kirim firman Tuhan di Instagramnya beliau. Itu yang luar biasa. Perhatikan loh dengan sosial media kita. Karena dengan sosial media kita bisa memberikan pengaruh. Dari 5 hal tadi kita bisa belajar bahwa disadari atau tidak disadari, apa yang kita lakukan akan mempengaruhi orang lain. Apa yang orang lain lakukan itu juga bisa mempengaruhi kita. Sebuah contoh yang sederhana adalah, tolong next, pasti semua sudah tahu siapakah yang ada di depan ini. Adolf Hitler. Seorang tokoh yang lahir di Austria, tapi dia lebih dikenal sebagai pemimpin Nazi di Jerman. Hitler membuat keputusan-keputusan yang kejam. Salah satunya dia membuat Holocaust, yaitu pembantaian kepada orang-orang Yahudi. Bayangkan, ada 6 juta orang Yahudi yang dibunuh. Bahkan Hitler bertanggung jawab terhadap pembunuhan 11 juta orang. Ini tokoh yang betul-betul kalau boleh saya katakan, dia memberikan pengaruh yang negatif yang luar biasa. Tapi kenapa Hitler bisa menjadi seorang tokoh yang seperti itu Bapak Ibu Saudaraku? Ternyata ketika saya mempelajari latar belakang daripada kehidupan Hitler, kenapa dia sampai benci dengan orang-orang Yahudi? Ternyata semasa dia masih muda, masih anak-anak, ada kejadian demi kejadian yang dialami oleh Hitler sehingga membuat dia begitu membenci orang-orang Yahudi. Pertama, ibunya bekerja sebagai pembantu di rumah orang kaya Yahudi. Dan ibunya diperlakukan tidak adil di situ. Yang kedua, neneknya meninggal gara-gara dokter orang Yahudi. Mamanya bekerja di rumah orang Yahudi, diperlakukan dengan tidak baik, ya kan? Neneknya meninggal gara-gara dokter Yahudi.
Dan yang paling luar biasa, yang paling parah adalah apa Bapak Ibu Saudara? Semasa kecil Hitler, dia selalu berbenturan dengan bapaknya. Sehingga itu membentuk dia menjadi orang yang keras. Dia melihat bagaimana ibunya diperlakukan tidak adil. Dia melihat bagaimana neneknya itu mati gara-gara dokter Yahudi. Sehingga ketika dia bertumbuh dewasa, ketika dia punya kekuasaan, 6 juta orang Yahudi dia bunuh Bapak Ibu Saudara. Cuman gara-gara apa? Mamanya diperlakukan tidak adil, neneknya meninggal di tangan dokter Yahudi, dan juga gara-gara dia sering bentrok dengan bapaknya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ada pengaruh yang luar biasa yang membentuk karakternya Hitler. Sehingga Hitler menjadi orang yang kejam, bahkan dia tidak beragama. Jadi saya mau berkata, pengaruh adalah sebuah hulu ledak yang bisa membunuh banyak manusia. Hati-hati. Pengaruh bisa menjadi hulu ledak yang bisa membunuh banyak manusia. Pengaruh yang kecil akan membentuk seseorang menjadi militan atau justru amit-amitan. Makanya itu jemaat Tuhan yang terkasih, pengaruh apa yang kita terima? Pengaruh apa yang kita berikan? Mari kita renungkan baik-baik. Pengaruh yang benar dilahirkan dari pengenalan yang benar. Pengenalan yang benar terjadi dari kemauan untuk belajar, untuk menjadi murid yang taat. Katakan amin. Saya mengikuti loh sosial media gereja Bapak Ibu Saudara. Saya mengikuti khotbahnya, gembala Bapak Ibu Saudara. Saya diberkati dengan khotbahnya. Apakah beliau khotbah cuma karena beliau statusnya sebagai gembala? Saya percaya enggak. Beliau berkhotbah karena beliau sedang mempersiapkan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi murid-murid yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Jadi untuk kita bisa memberikan pengaruh yang benar, kita harus punya pengenalan yang benar. Ketika firman Tuhan dibagikan, ketika firman Tuhan diberitakan di hari Minggu, ayo kita punya kebiasaan yang baik. Apa kebiasaan yang baik? Catat. Haleluya. Di gereja kami, atas anugerah Tuhan, ada wakil Kapolres di salah satu wilayah. Wakil Kapolres. Setiap kali dia khotbah, setiap kali dia datang ke gereja, setiap kali saya khotbah, atau setiap kali siapapun yang khotbah, kalau saya perhatikan Bapak ini, dia ke gereja itu bukan cuma bawa handphone. Dia ke gereja bawa apa? Dia bawa buku. Dia bawa catatan. Setiap kali saya khotbah, setiap kali ada pengkhotbah yang datang, dia selalu dengar, dia catat. Dia dengar, dia catat. Ini keren. Walaupun dia sudah wakal Polres, tapi dia dengar firman, dia catat. Satu kali saya tanya, Pak, Bapak suka mencatat firman ya? Iya Pak Pendeta. Kenapa Bapak catat? Ya, buat saya belajar lagi Pak nanti. Kalau saya di rumah, di kantor, saya buka, saya belajar lagi. Wow, itu keren. Bagaimana dengan pengaruh kita? Kalau kita punya pengenalan yang benar kepada Tuhan, kita akan bisa memberikan pengaruh yang baik. Pengaruh kerajaan Allah dinyatakan lewat kita, duta-duta kerajaan Allah. Katakan amin. Kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Kita adalah murid-murid Kristus. Dan pengaruh kerajaan Allah harus dinyatakan lewat kehidupan kita. Siapakah kita? Semua kita orang percaya. Makanya itu saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, perhatikan sungguh-sungguh kekuatan sebuah pengaruh. Karena yang pertama, pengaruh yang kita lakukan akan membentuk seseorang menjadi baik atau jahat. Pengaruh yang kita lakukan akan membentuk orang itu jadi baik atau jahat. Makanya itu pengaruhi yang positif kepada rekan-rekanmu, katakan amin. Ya. Yang punya toko, hari Minggu tutup dululah tokomu. Ya, ke gereja dulu, cari Tuhan dulu, kasih waktu buat Tuhan dulu. Ya, baru buka toko. Kita harus ajarkan yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
Karena pengaruh yang kita lakukan akan membentuk seseorang itu menjadi baik atau jahat. Keputusan ada di tangan kita. Yang kedua, pengaruh yang kita lakukan akan membuat orang sungguh-sungguh dalam iman kepada Yesus atau tidak. Loh iya loh. Pengaruh yang kita lakukan akan membuat orang sungguh-sungguh dalam iman kepada Yesus atau tidak. Makanya itu kalau di gereja saling mengingatkan. Di gereja saling membangun. Di gereja harus saling mengarahkan. Ya, kalau di gereja ada yang suka nggak fokus, arahkan dia, fokus dengar firman Tuhan. Fokus kasih waktumu untuk Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Pengaruh kita harus membawa orang-orang semakin punya iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, pengaruh yang kita lakukan akan membuat orang punya pikiran bahwa melayani Tuhan itu tidak penting. Hati-hati loh Bapak Ibu Saudara. Ada orang di salah satu gereja, saya nggak usah sebutin. Dia mempengaruhi orang untuk apa? Nggak usah pelayanan, sudahlah kita udah sibuk. Saya mau bertanya, di ruangan ini ada yang nggak sibuk? Semua kita sibuk kan? Betul nggak? Semua kita sibuk. Saya aja sebagai pendeta, sebagai gembala, sibuk saya. Saya baru pulang tadi, saya cerita sama David. Saya baru sampai rumah 1:30 pagi tadi. Karena dari hari Jumat, hari Sabtu saya di Sukabumi, saya pelayanan. Sebelum hari Jumat, Sabtu pelayanan di retreat, ya diundang oleh salah satu gereja. Jemaat kami ada yang meninggal. Ya, 2 malam berturut-turut saya pulang pergi dari Citra Raya ke Jakarta, ke Jelambar. Untuk melayani ibadah penghiburan. Besoknya ke Pondok Rangon untuk mengubur jemaat yang meninggal. Dari Pondok Rangon langsung jos ke Sukabumi. Untuk apa? Melayani retreat. Ya. Belum lagi ya saya harus jemput istri saya lagi karena istri saya masih ada pelayanan. Mau gak mau saya harus turun lagi jemput istri saya. Saya bawa naik lagi ke Sukabumi karena saya juga melayani bersama dengan dia pada hari yang kedua. Saya melayani hari pertama, dia melayani hari kedua. Jadi mau gak mau saya bolak-balik Bapak Ibu Saudara. Saya drive sendiri loh. Saya gak pakai driver, saya drive sendiri. Saya percaya kita semua orang yang sibuk. Tapi jangan pernah kesibukan kita membawa orang lain untuk tidak melayani Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Engkau justru harus dorong orang lain untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Gereja ini butuh pelayan-pelayan Tuhan yang berkualitas. Janganlah Pak Pendeta, sudahlah gue udah sibuk. Semua kita sibuk. Semua kita sibuk. Dan yang terakhir, pengaruh yang kita lakukan akan membuat orang salah memandang kebenaran Alkitab atau justru mempercayai kebenaran pengalaman atau pemikiran. Saya akan simpulkan firman Tuhan pada hari ini. Pengaruh digunakan sesuai dengan nilai-nilai Kristus Yesus. Dan pengaruh yang baik akan membawa banyak orang kepada kebenaran Kristus Yesus. Mari kita tundukkan kepala sebentar Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya mulai pelayanan tahun 95. Saya bergabung di sebuah gereja lokal di Mataram, Lombok. Dan saya mulai pelayanan saya di situ. Dan ternyata di situ saya bukan cuma memulai pelayanan. Di situ untuk pertama kalinya saya mengenal yang namanya pornografi. Loh, di gereja? Iya. Kok bisa? Salah satu kakak rohani saya yang tinggal di gereja pada waktu itu, dia dapat kamar sendiri dan saya dapat tugas untuk membersihkan kamarnya dia. Dan waktu saya bersihin kamarnya dia Bapak Ibu Saudara, satu kali saya kaget. Mungkin dia lupa mengembalikan ke dalam lemari mungkin ya. Waktu itu zamannya masih yang yang kotak panjang itu loh. Yang itu? Ya kayak model-model laser disc kayak begitu tuh. Ya. Dia mungkin lupa. Saya ada di kasur gitu ya. Apa ini? Saya kan penasaran kan. Terus saya pasang. Oh ternyata film pornografi. Untuk pertama kalinya saya melihat pornografi di situ. Untuk pertama kalinya saya tahu pornografi juga dari situ. Coba bayangin loh Bapak Ibu Saudara. Semenjak itu
selama bertahun-tahun saya terikat dengannya namanya pornografi. Saya terikat, saya dikontrol dengan pornografi. Gara-gara apa? Pengaruh itu Bapak Ibu Saudara. Dari satu film yang saya tonton, setiap kali saya pergi kemana-mana, saya kecanduan untuk nonton pornografi. Cuman dari satu itu. Makanya itu hati-hati dengan pengaruh kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Sampai satu kali ketika dalam sebuah KKR, Bapak Pendeta Roni Daud Simeon ketika beliau bikin KKR, beliau menyampaikan tentang kekudusan, beliau menyampaikan tentang kemurnian hati, hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya orang pertama yang maju ke depan, saya tersungkur dan saya bertobat. Saya cuma mau berkata, pengaruh apa yang kita mau berikan bagi anak-anak kita? Pengaruh apa yang kita mau berikan bagi orang lain? Lewat pujian ini, biarkan kita mau mengoreksi diri kita. Mari pejamkan mata, arahkan hatimu kepada Tuhan. Ketika pujian ini dinaikkan, biarkan engkau mau berkata kepada Tuhan, Tuhan selama ini aku sudah kasih pengaruh yang salah. Tuhan selama ini aku gak menjadi teladan Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Oh siapapun kita yang ada di ruangan ini, engkau diciptakan untuk engkau memberikan pengaruh yang positif, pengaruh yang baik, pengaruh kerajaan Allah bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Setiap engkau yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, dan engkau menyadari firman Tuhan ini berbicara untuk engkau, dan engkau mau segera mengambil bagian untuk engkau meresponi firman Tuhan. Engkau mau mengambil bagian untuk engkau segera mengubah yang salah. Dan engkau bisa memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang benar, pengaruh yang positif, pengaruh yang sesuai dengan firman Tuhan. Engkau bisa taruh tangan kananmu di dadamu, berdoalah kepada Tuhan. Oh puji Tuhan, kau melihat tangan-tangannya ditaruh di dada mereka Tuhan. Mereka yang menyadari bahwa harus ada pengaruh yang positif yang keluar dari dalam diri mereka ya Tuhan Yesus. Aku berdoa secara khusus untuk setiap umat-Mu yang menaruh tangan mereka di dada mereka. Mereka yang mau berkata bahwa mereka mau berubah, mereka mau menjadi lebih baik. Mereka mau Tuhan membawa pengaruh yang positif, yang baik Tuhan bagi dunia ini. Aku berdoa, Roh Kudus mampukan mereka, ampuni mereka dari kesalahan mereka. Biarkan mereka mau terus diperlengkapi, mereka mau mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Mereka mau bertumbuh imannya kepada Tuhan lebih lagi. Sehingga mereka bisa membawa pengaruh yang positif ya Tuhan bagi dunia ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Limpahkan kasih karunia-Mu kepada umat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kelimpahan sorga terjadi atasmu. Bukan hanya sekedar limpah secara materi, bukan hanya sekedar limpah secara harta benda, tapi limpah karunia dan anugerah Tuhan. Turun atas Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah engkau di tengah-tengah keluargamu. Diberkatilah engkau di tengah-tengah studimu. Diberkatilah engkau di tengah-tengah pelayananmu. Biarkan Tuhan yang menjadi naunganmu. Tuhan yang mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Biarkan pengaruhmu menjadi pengaruh yang dinantikan oleh banyak orang. Biarkan hidupmu terus dipengaruhi oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu melepaskan segala berkat yang terbaik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.